Kalau saya dari awal tuh sudah yakin bahwa ini akan menang. Saya 99% yakin. Itu gimana? Harkat martabat saya benar-benar dihancurkan. Masa depan saya benar-benar dimatikan gitu. Nggak ada. Karena ya udah nggak apa-apa, udah ikhlas ya. Udah nggak apa-apa, udah ikhlas benar-benar. Sedikit, cuma 2 kali kok, tik gitu. Mereka mengatakan pada saat selesai persidangan, penyidik mengatakan dan langsung datang, kami minta maaf karena ini ternyata salah tangkap seperti itu. Ada statement seperti itu, Bu? Ada. Memang perkara ini dari awal memang banyak rekayasa seperti itu. Jadi kita pun, wah ini perjuangannya berat banget gitu. Kita kalau benar ya harus berani, kalau salah kita harus tanggung jawab gitu, seperti itu. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi kehadiran sosok yang bisa dibilang kontroversi. Tapi hari ini Peggy Setiawan datang ke studio podcast Metro TV tentunya dengan hati yang senang, gembira. Nanti kita akan tanya pengalamannya seperti apa, dan juga ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani. Bu Yanti, Mas Peggy, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Mas Peggy ini baru 2 hari keluar dari sel Polda Jawa Barat. Ya, dan ini adalah penampilan Peggy Setiawan untuk pertama kalinya di podcast yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Peggy dan Ibu Yanti. Peggy, kita mulai dulu dari Peggy, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin Peggy pulang ke rumah Ya, benar, di Cirebon. Benar. Kita lihat tayangannya, wah luar biasa sekali nih, seperti habis menang lomba apa gitu ya, sambutan warga begitu luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Peggy rasanya, itu pertama kali dalam seumur hidup mendapatkan sambutan seperti itu? Ya, itu pertama kali dalam seumur hidup. Saya merasa sangat luar biasa sekali. Kagum, terus ya kaget aja, masih nggak nyangka, bisa, alhamdulillah bisa seheboh ini gitu. Jadi itu tidak pernah dibayangkan sih sebelumnya sih. Pada saat dalam sel itu Peggy udah dengar cerita belum bahwa netizen di seluruh Indonesia itu ngomongin kasus ini terus? Itu udah sih, itu menarik banget sih. Jadi setiap ada yang masuk baru itu mereka langsung ngomong, ih kamu ini yang di luar tuh bagus, kalau dukung kamu semua, ini hebat kamu ini. Itu cerita dari siapa? Dari yang masuk tahanan baru. Setiap tahanan baru masuk gitu ngomong itu. Oh gitu. Ya, kamu tuh hebat banget ini ya, banyak yang dukung kamu. Jadi kamu di sini jangan merasa sedih. Kamu harus bangga, harus semangat lagi, harus lebih giat lagi berdoanya kayak gini. Jadi di luar sana tuh banyak yang dukung, ada seperti itu. Karena situ ya masih nggak percaya, orang saya kan di luar nggak bisa ngelihat dunia luar sih. Di dalam tuh saya nggak bisa ngelihat dunia luar. Jadi saya tuh nggak ada dibatasin, nggak ada akses buat dunia luar. Jadi saya cuma bisa dengar dari katanya aja gitu. Katanya ternyata kemarin langsung lihat sendiri ya. Alhamdulillah, ternyata luar biasa. Jadi belum sempat istirahat ini. Belum. Katanya kemarin mau keluar rumah aja susah. Iya benar itu. Itu menarik banget itu, mau keluar rumah tuh ya sampai saya tuh bisa nyamar gitu. Nyamar? Maksudnya gimana? Ya nyamar pakai jilbab, terus pakai gamis, baju panjang gamis tuh. Jadi biar punya kelihatan ibu? Cewek. Iya, punya ibu. Itu luar biasa. Supaya tidak dikejar oleh ya warga sekitar, kan warga sekitar kebanyakan minta foto, terus minta salaman. Udah kayak artis kamu, Peggy. Selamat gitu, alhamdulillah. Udah kayak artis ya. Alhamdulillah. Saya juga kaget itu. Ya, enggak nyangka gitu. Jadi ya saya sangat mengapresiasi sih, mengapresiasi terus kebaikan mereka, kebaikan masyarakat seluruh Indonesia, pertama buat netizen seluruh Indonesia, terus para ya media-media yang alhamdulillah sih sangat luar biasa mendukung saya penuh hati gitu. Tapi katanya kemarin juga Bu Yanti sampai ini ya, banyak copet masuk ke dalam rumah Peggy. Iya, kebetulan kemarin tuh kita nyampe itu sudah disambut dari jalan gang masuk tuh udah disambut sama masyarakat, dan juga ada iring-iringan kemeriahan kayak apa sih, rebana gitu. Nah, saya juga nggak bisa masuk tuh ke gang rumahnya Peggy karena memang terhalang masyarakat yang begitu banyaknya dan juga media. Nah, pas saya lagi di belakang terus ada yang ngejar copet, katanya seperti itu. Makanya saya juga kaget kok sampai ada kesempatan copet masuk gitu. Saya pikir kan cuma masyarakat sekitar aja yang masuk ke situ, ke rumahnya Peggy. Biasalah ya, selalu ada yang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Betul, Mbak. Jadi banyak ya, handphone hilang, dompet hilang. Iya, handphone hilang. Tapi alhamdulillah sih udah diamankan di Polsek
terdekat. Ya. Oke, ini cerita-cerita ringan di balik Iya, ramainya betul. sambutan masyarakat terhadap Peggy ya. Oke, Peggy, kita mulai dari bagaimana. Pasti udah banyak lah yang tanya gimana selama Peggy di tahanan, ngapain aja. Kita udah dengar ceritanya. Tapi aku pengen tahu sih, selama di tahanan itu Peggy ada berapa itu dalam satu sel? Dalam satu sel tuh paling sedikit 12 orang, paling banyak 20, kadang ada 21. Nah itu juga menarik. Jadi kalau misalkan kita overload, misalkan 21 deh, ya tidur tuh cuma miring-miring semua, nggak bisa gini, nggak bisa gini lebar-lebar gini, harus miring-miring semua, tidur miring-miring semua, kan ada 2 baris, yang satu baris depan, satu baris samping ini. Terus nah WC kan di sini, samping sini gitu. Nah kami itu kalau misalkan ada 21 orang tuh ya tidur terpaksa gitu, dempet-dempetan sampai napas juga, napas juga udah nggak kuat. Tapi alhamdulillah di sana tempatnya kan enak, udaranya ya ibaratnya tempatnya terbuka gitu, jadi udara masuk semua. 49 hari ya total ditahan ya. Di sana terus ya selama itu kadang-kadang misalkan udah terlalu overload, petugas piket yang situ kan langsung ini dipindahin aja gitu yang sebagian. Misalkan contoh 5 orang pindahin ke blok yang lain supaya mengurangi kapasitas gitu. Oke, Peggy, by the way ngomongnya boleh lebih dekat ke mic ya, Siap. biar suara Peggy lebih jelas. Oke, jadi ketika siapa yang pertama kali ngabarin Peggy menang nih di pra-peradilan dan hari ini juga bisa bebas? Pertama kali yang ngabarin ini sangat menarik sih. Saya itu tahu saya menang itu dari Wadir di Tati. Wakil Direktur Tahanan. Wakil Direktur Tahanan di Tati. Oh, ngasih Polda taunya Jabar. gimana? Itu tuh pagi-pagi pas bukan pagi sih, jam 12-an sih, 12-an. Saya tuh lagi persiapan mau sholat zuhur. Pas beliau tuh datang katanya yang ngucapin Peggy selamat ya gini-gini. Terus di dalam hati saya bertanya selamat apa gitu. Terus ya ini dia menceritakan pokoknya sama yang lain tuh, sama rekan-rekan saya yang ada di kamar itu, dia ngomong bahwa pokoknya kalau yang benar tetap benar, yang salah itu tetap salah. Jadi ini contoh buat semuanya katanya. Kalau kalian merasa benar, tetaplah benar. Kalau misalkan kalian ngerasa salah, ya harus masuk salah gitu. Jadi ini saya mengucapin terima kasih katanya, selamat buat Peggy katanya. Buat ini terus ya udah makasih Pak, makasih apa, dalam hati saya itu masih bertanya-tanya gitu, terima kasih buat apa, selamat buat apa. Tapi gitu. jujur ya Bu, ketika Peggy sama tim kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan, persentase keyakinan kalau ini menang itu berapa persen Bu? Kalau saya dari awal tuh sudah yakin bahwa ini akan menang. Saya 99% yakin karena memang Peggy tidak bersalah, dan pada tahun 2016 pun saat ada penggeledahan itu Peggy sudah komunikasi dengan saya, dan dia juga karena kebetulan ibunya Peggy bekerja di rumah saya sebagai ART. Peggy selalu konsultasi dengan masalah penggeledahan itu. Dia menanyakan, Bu, kenapa kok rumah saya digeledah gitu? Digeledah karena apa? Ya saya kan sedang bekerja di Bandung, tapi kenapa rumah saya digeledah? Katanya ada pembunuhan. Saya juga cerita sama ibunya itu. Pembunuhan itu kan yang mengatakan, saya yang dengar pada tahun 2016 itu adalah yang dibunuh itu anak polisi seperti itu, dan pembunuhnya bernama Egy. Saya bilang itu kan kalau dalam hukum beda satu huruf pun ya bukan orangnya gitu. Kalau yang dimaksud oleh masyarakat di situ yang mendengar bahwa ada tindak pembunuhan itu namanya Egy, bukan Peggy. Saya bilang, emang kamu melakukan? Ya enggak Bu, katanya majikan saya juga berani kok bersaksi. Peggy bilang seperti itu waktu komunikasi dengan saya. Waktu polisi datang tahun 2016 Bu, yang dicari Peggy atau Egy? Mereka hanya saya tidak tahu kalau untuk penggeledahan katanya bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya bilang seperti itu. Polisi bilang bahwa Peggy melakukan kesalahan. Ibunya nanya kesalahan apa gitu. Yang satu katanya bilangnya Peggy punya hutang kepada saya seperti itu 3 juta. Yang satu bilang Peggy sudah membunuh orang gitu. Satu lagi bilang pokoknya Peggy itu punya kesalahan gitu, seperti itu. Motornya pun diambil. Makanya saya nanya, ada enggak surat penggeledahannya ke ibunya Peggy? Enggak nunjukin surat apa-apa Bu, cuma motornya diambil dua-duanya, dinaikin mobil. Dia bilang gitu. Kemudian ibunya Peggy nelpon lah kepada majikannya Peggy. Peggy benar nggak ada di sana? Ada katanya. Saya juga berani bersaksi waktu itu Pak. Bapak mertuanya Ibu Riana yang kemarin jadi saksi. Kejadian itu. pembunuhan itu kan 27 Agustus 2016. Betul. Penggeledahannya itu tanggal 1 September 2016. Oh, hanya selang beberapa hari ya. 4 hari mungkin ya. 4 hari. 4 hari. Berarti Peggy itu ada di Bandung sejak kapan Peggy? 13 Juli. 13 Juli. Itu 13, pertama kalinya ke iya. Bandung.
Oh, Oke. pertama kali mah 2014. Oh, Peggy boleh lebih dekat Oh, lagi iya. ke mic. Nah, Kalau oke. pertama kali itu tahun 2014 ya, pertama kali ke Bandung. 2014 pertama kali ke Bandung, tapi sejak saat itu memang suka bolak-balik Iya, ya. benar, Bandung, bolak-balik. Cirebon, Iya. Bandung, Cirebon. Di usia 15 tahun sudah bekerja sebagai buruh bangunan. Dari 15 tahun. Iya, selesai sekolah SMP. Oke. Tapi tadi Ibu bilang keyakinannya sejak awal 99% Betul, Peggy itu akan betul. menang ya. Iya. Bu, menurut Ibu saksi kunci yang dihadirkan di sidang pra-peradilan itu yang paling membantu supaya Peggy ini dibebaskan itu saksi yang mana, Bu? Saya menghadirkan saksi alibi yaitu Bondol yang Suharsono, ya nama Suharsono. aslinya ya Suharsono, itu alias Bondol. Itu kita menghadirkan Bondol itu sebagai saksi alibi yang tahu bahwa Peggy ada di sana. Karena dia itu tanggal 27 Agustus itu pulang dan diantar sama Peggy dan yang lainnya, sama Robi juga sama Inu ke angkot. Berarti kan Bondol tahu Peggy itu ada di Bandung. Pada saat Bondol nyampe di flyover itu dia melihat keramaian dan dia menanyakan ini ada apa, ada kecelakaan seperti itu. Jadi kan makanya dari situ kita yakin kalau memang Peggy ada di Bandung saat terjadi itu. Nah kemudian besoknya Bondol mendengar bahwa itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Katanya yang dibunuh, yang pembunuhnya tuh namanya Peggy gitu. Makanya dia menanyakan kepada ibunya Peggy gitu. Peggy kan ada di sana gitu. Kok kenapa orang-orang bercerita bahwa pembunuhnya adalah Peggy? Sampai saat digeledah pun Bondol pun heran. Memang Peggy itu ada di sana pada saat dia pulang pun dia sempat diantar sama Peggy. Nah, makanya disitulah. Kenapa akhirnya Pak Suharsono alias Bondol ini ingat betul, Bu, tanggalnya itu 27 Agustus? Ya mungkin itu adalah kejadian yang sangat berarti buat dia. Jadi akhirnya dia ingat seperti itu. Dia kan orang itu kalau sesuatu yang terjadi sebagai memori yang harus diingat, mungkin kejadian yang sangat dia harus ingat, ya pasti ingat. Kecuali kalau memang dia dalam tekanan seperti kemarin itu kan dibandingkan oleh polisi, Bondol kenapa pada saat dipanggil oleh kepolisian tidak ingat. Mungkin dia kan ada tekanan karena dia pas masuk ke Polda itu sudah ada tekanan. Jadi dia tidak mengingat apapun karena dia di dalam pikirannya pengen cepat pulang, khawatirnya diapa-apakan di kepolisian. Mungkin itu adalah jadi pikiran dia itu tidak tenang masuk ke Polda, jadi tidak mengingat apapun. Oke. Tapi mungkin karena Pak Bondol ini ketika dia pulang dari Bandung ke Cirebon, pas banget di hari itu dia lihat ada keramaian, ada kejadian. Betul, itu jam 11 malam dia nyampe di flyover itu. Oke. Tapi kan Bu, kita tahu ya, sudah banyak nih dalam 2 hari ini yang membahas Peggy juga. Ternyata banyak juga pakar hukum yang menganalisa Peggy sudah bebas dari penetapan status tersangkanya. Tapi kalau penyidik Polda Jawa Barat itu menemukan bukti baru atau nantinya melengkapi prosedur pemeriksaan yang dianggap tidak sah di pra-peradilan kemarin, Peggy ini bisa saja kembali ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya tanya dulu ke Peggy. Peggy, kamu merasa sekarang sudah aman, sudah bebas, bisa bernafas lega, atau tetap masih ada kekhawatiran? Jujur aja tidak sih. Enggak lagi. Kenapa, Peggy? Ya karena saya selalu meyakini bahwa diri saya tidak bersalah. Seperti itu aja. Jadi saya selalu yakin bahwa diri saya tidak bersalah. Karena saya memang tidak pernah melakukan kejahatan sekeji itu. Jadi saya selalu yakin. Jadi kalaupun kita tidak tahu ya ke depan bagaimana, misalnya suatu saat Peggy diperiksa nih, bisa jadi sebagai saksi atau calon tersangka, itu nggak masalah buat Peggy. Saya Hadapi nggak saja. masalah. Saya serahkan semuanya sama Yang di atas karena saya akan tetap memberikan keterangan seperti yang saya alami, seperti yang saya tahu, seperti yang saya lihat, seperti yang saya rasakan aja, seperti itu. Bu Yanti gimana? Bukan banyak yang bilang Peggy ini sudah bebas, tapi kasus pembunuhan Vina dan Eki belum tuntas. Jadi masih ada kemungkinan Peggy ini dipersoalkan lagi. Kalau secara hukum dari sisi yuridisnya Peggy itu udah mendapatkan SP3, surat penghentian penyelidikan. Jadi dari Polda Jawa Barat itu sudah mengeluarkan SP3. Kemarin pun kenapa kami itu lama, karena kami harus mendapatkan SP3 dan polisi pun harus SOP dulu sesuai dengan prosedur. Kalau untuk mengeluarkan SP3 itu harus ada gelar perkara. Makanya kami itu kemarin tuh lama itu menunggu gelar perkara dulu selesai.
Gelar perkara Oh, ini gelar dilakukan perkara untuk mengeluarkan SP3. Memang SP3. SOP-nya seperti itu. Jadi kita, dari pihak penyidik itu harus melakukan gelar perkara untuk mengeluarkan surat SP3, surat penghentian penyelidikan. Seperti itu. Kita sampai jam 5 itu baru selesai gelar perkara, baru administrasi yang lainnya dipersiapkan. Makanya kan Peggy baru bisa dikeluarkan di jam 10 malam seperti itu. Kalau untuk perkara dalam tindak pidana pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, itu bukan Peggy alias Peron, itu memang terbukti tidak bersalah dan penetapan tersangkanya pun tidak sah. Tapi kalau memang Peggy Setiawan nanti melakukan tindakan hukum lain, kemudian ada dipanggil ke polisi, ya itu mungkin. Tapi kan saya berharap Peggy tidak melakukan kesalahan apapun dalam tindak pidana ini. Dan Ibu menilai ketika surat penghentian penyelidikan itu, penyelidikan atau penyidikan Ibu? Penyelidikan, iya. Penyelidikan atas SP3 itu sudah dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat, itu bisa dibilang sebagai jaminan bahwa Peggy Setiawan ini tidak namanya akan sudah bersih gitu ya. Namanya sudah bersih dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ya udah. Itu bagi Ibu sudah jaminan ya. Ya betul. Makanya meskipun kan ada juga analisa pakar hukum yang mengatakan kalau polisi menemukan bukti baru bisa saja nih Peggy Setiawan kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tapi saya yakin Peggy bukan pelakunya. Bukan pelakunya. Kalau misalnya polisi menemukan bukti baru untuk pelaku yang sebenarnya, ya itu bisa saja terjadi. Kalau untuk Peggy Setiawan, saya yakin tidak ada bukti apapun yang mengarah pada pembunuhan Vina dan Eki, karena memang Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Dan Peggy Setiawan pun tidak mengenal mereka, tidak mengenal orang-orang yang berada di dalam peristiwa ini. Termasuk ayah pun tidak kenal. Oke, kita ke peristiwa 2016 ya, Peggy ya. Peggy tadi udah bilang bahwa tanggal 27 Agustus 2016 itu adalah hari ketika terjadinya peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan juga salah satu korban lainnya Eki. Peggy bisa memastikan ada di Bandung. Dari Bandung. Lagi ngapain pada saat itu Peggy? Ya waktu itu saya kan maghrib ya. Maghrib tanggal 27 saya nganter Bondol sama adik saya Robi sama si Inu. Nah udah nganter di angkot, di pangkalan angkot. Si Nono itu naik angkot. Nah kemudian kami bertiga langsung pulang lagi kembali ke Bedeng. Nah habis ke Bedeng itu ya udah langsung seperti biasa kita main kartu bareng sebelum tidur. Main kartu bareng terus bercanda canda gurau bareng. Setelah itu ya kembali tidur. Setelah kembali tidur ke pagian harinya ya itu kembali melanjutkan bekerja lagi. Oke. Dan Peggy sudah ada di Bandung untuk pekerjaan itu sejak Juli. 13 Juli. Juli. Oke. Dan Peggy ketika disebutkan bahwa ada nih kasus pembunuhan pasangan muda di Cirebon. Peggy waktu itu apa yang ada dalam pikiran Peggy ini? Tahu tidak ada peristiwa itu? Nah pertama kali saya awalnya saya sudah tahu. Nah pertama kali saya tahu setelah ada telepon dari ibu. Penggeledahan. Oh karena penggeledahan itu baru Peggy tahu. Iya benar. Dia kasih tahu kan katanya di rumah ada geledah gini katanya kamu punya utang. Nah saya itu yang masih teringat tuh kata polisi atau mama tuh kamu ya punya utang itu. Saya tuh bertanya-tanya utang apa sampai motor dibawa gitu kan, motor sampai dibawa. Saya tuh bertanya-tanya setelah beberapa hari kemudian itu mama nelpon lagi tuh ya menjelasin bahwa kasusnya seperti ini gini katanya kamu ikut terlibat katanya. Saya bantah langsung, kok mau terlibat dari mana loh, saya kan di sini nggak pulang, kok masa bisa ikut bawa-bawa gitu, ya nggak tahu katanya gitu. Waktu itu Peggy belum tahu itu kasus pembunuhan. Belum tahu. Apa yang terjadi setelah penggeledahan itu Bu? Nggak ada kabar apa-apa lagi? Ya, polisi tidak pernah datang lagi? Tidak pernah. Selama 8 tahun itu tidak pernah ada pemanggilan. Kami pun menunggu untuk dipanggil untuk klarifikasi karena memang polisi sudah tahu kan alamat ibunya Peggy. Iya. Dan gampang dong sebetulnya menemukan Peggy. Betul. Ibu kan bisa langsung cerita Peggy ada di Bandung. Dan kalau misalnya memang mereka mau melakukan SOP terhadap penetapan tersangka, seharusnya dipanggil dong. Itu kan rumahnya udah tahu. Kalau misalnya Peggy di Bandung, pasti surat pun akan kita sampaikan seperti itu ke Peggy. Tapi selama 8 tahun itu tidak ada pemanggilan apapun. Bahkan tidak ada berita acara untuk pengambilan 2 motor milik keluarga dari Peggy Setiawan itu tidak ada, tidak balik sama sekali dan tidak ada berita acara apapun, dan kita pun tidak diberikan surat bahwa misalnya ini motor boleh diambil gitu. Seperti itu tidak pernah. Kami menunggu surat apapun dari pihak Polres Kota Cirebon Kota, dan tapi tidak ada selama 8 tahun ini. Intinya Bu, kalau misalnya polisi betul-betul
menilai bahwa Peggy itu adalah pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun Betul. 2016, mudah kok buat polisi Betul. untuk menemukan Iya. Peggy Setiawan ini Kalau ya. memang mereka menduga saat 2016 itu Peggy Setiawan adalah sebagai pelakunya, kenapa tidak dilakukan pemanggilan secara patut seperti itu? Kita menunggu, tapi tidak pernah, berarti kan dugaan mereka itu sudah tidak kuat. Akhirnya mereka tidak pernah memanggil Peggy melalui keluarganya, tidak, karena Peggy bolak-balik Bandung Cirebon selama 8 tahun itu. Nah, polisi sempat bilang nih, susah menemukan Peggy alias Peron ini karena pindah-pindah tempat mulu. Peggy katanya terus berubah-berubah identitasnya. Benar nggak Peggy? Tidak. Itu sangat saya bantah itu karena tidak benar. Karena saya kan udah bangunan. Kalau di bangunan kan di mana-mana. Kalau misalkan kerja tempat ini kan orang juga tahu muka kan. Benar sih, pindah-pindah tempat dari bangunan yang satu ke bangunan yang lain ya. Nah, iya. Kan Tapi bukan pindah-pindah kota. Ya bukan sama sekali. Ah. Masih posisi di Bandung terus. Nah, masa iya susah banget apakah sesuai itu Dan selama 8 tahun, bangunan selama 8 tahun. sering balik bolak-balik Cirebon, pulang ke Iya. rumah ibu, Nah, sering. Jarang sih. Jarang sering tapi agak sering tuh. Jarang tapi agak sering Ya itu. kalau pekerjaan selesai pasti pulang gitu Sebentar kan. udah berangkat lagi karena di Cirebon saya nggak kerja, nggak Nggak ada ada kerjaan. pekerjaan. Rezeki saya di Bandung. Perubahan identitas itu maksudnya gimana? Kamu Nah. katanya sering di tempat kamu di Bandung itu dikenalnya Robi, bukan Peggy. Nah, itu sama sekali kayak bantai lagi bukan perubahan identitas. Namun hanya saya pakai nama Robi itu pakai nama gaul. Jadi contohnya gini, kalau misalkan saya kenalan sama cewek, saya pernah soalnya sering banget nih. Dan adanya Sering banget nih kenalan. Merasa kurang gaul dengan nama Peggy. Nah, itu menarik ini menarik. Jadi Ayo, saya nih, coba. Robi itu adiknya juga, Saya- nama Itu adiknya. kan nama adik kamu. benar. Saya kenalan sama cewek. ah. Ya, si cewek itu saya jujur ya. Sama nama siapa? Awalnya kan kenalan nama saya Peggy Setiawan nih. Ih, Peggy Setiawan. Peggy Kamu Sukma Peggy aja. Melati Sukma kali gitu. Diketawain Peggy Melati Sukma yang artis cewek itu. Netizen yang muda-muda nggak ngerti Peggy Melati Sukma yang mana. Iya, iya, Gitu. betul. Sering Dulu diketawain gitu. terkenal, artis terkenal dulu. Zamannya ini ya, zamannya ibu mungkin ya. Peggy Melati Sukma tuh dia pusing gitu ya. Iya, Film betul, gerhana betul. ya. Nah, itu Nah. jadi yang sering dibully tuh gitu Jangan. sambil ekspresinya kayak gitu loh, sambil kamu tuh udah nggak ngerokok, namanya kayak cewek diketawain terus. Jadi pakai nama nah, dari adik. itu saya jadi pakai Nama nama Robi. adiknya. Robi itu adik saya gitu. Oke, Itu, menarik seperti merasa itu. lebih gaul ya. Tapi Lebih kata gaul. polisi, malahan Peggy ini pakai nama Robi ya karena dalam masa Oh, tidak. pelarian Oh, tidak sama supaya untuk menyembunyikan Tidak identitas. tidak sama sekali. Terus gimana ceritanya dari kalau di putusan tahun 2016 ya Bu, itu Iya. DPO-nya Peggy Alias Peron. alias Peron. Bahkan Iya. bukan Peggy Setiawan ya Bu. Bukan, alamatnya Tapi pun berbeda. Peggy alias Peron, Peron. iya. Saya bacain ya, ada ciri-ciri fisiknya pada saat itu kan disebutkan kalau nyari DPO kan harus ada ciri-ciri fisiknya ya. Sketsa gambarnya juga harusnya ada. Iya, dalam DPO itu Peggy katanya tinggi badannya 160, rambutnya keriting. Ya, enggak. Iya. Terus Peggy itu alias Perong, usianya itu 22 tahun saat 2016. Peggy sekarang umur berapa? 28, 27 kurang lah. 28 kurang. Iya, nanti 28. Agustus. Kalau Peggy Perong 22 tahun di 2016, Berarti 30 seharusnya di tahun. 2024 itu 30 tahun. 30 tahun. Sementara Peggy yang ini itu 28 tahun. 27. 28 nanti Agustus nanti ya. Iya. Oke. Berarti dari ciri-cirinya saja sudah berbeda. Beda, Ini betul. juga Ibu sampaikan ketika di pra Betul, peradilan. betul. Bu. Memang pra peradilan itu kita menyampaikannya dari dasarnya kan dari DPO. Karena DPO itu tidak sesuai dengan ciri-ciri yang ada di DPO, yang ditangkap, faktanya yang ditangkap itu berbeda dengan DPO seperti itu. Makanya kita penetapan tersangkanya tidak sah. Itu karena dari DPO. Oke. Terus juga yang membuat itu tidak sah karena katanya Peggy yang ini belum pernah sama sekali diperiksa ya. Iya betul. Langsung ditetapkan belum pernah sebagai dipanggil tersangka. ya, karena sesuai SOP kalau DPO itu harus ada pemanggilan harus tersangka dulu baru DPO. Untuk menetapkan tersangka itu harus ada panggilan secara patut 3 kali. Kalau memang 2 kali dipanggil mangkir tidak datang, itu baru di ketiganya dijemput paksa untuk ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke 2016 Peggy. Peggy betul-betul di sini bersaksi bahwa sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. Benar. Saya berani bersaksi di sini sejujur-jujurnya bahwa saya sama sekali tidak pernah mengenal korban sedikit pun. Sedikit pun nggak Sedikit pernah. pun tidak pernah mengenal. Kalau terpidana yang lain? Nah, kalau misalkan mereka, saya tahu muka karena saya kebetulan sekolah di dekat rumah mereka. Tahu muka? Tahu muka. Gaul nggak tapi sama mereka? Tidak, jadi hanya sekedar tegur sapa.
tegur sapa. Otomatis kalau misalkan sekolah, pulang sekolah, berangkat sekolah, ada mereka saya tegur, Bunten nak, Bunten. Kan otomatis lama-lama kan, oh iya mangga, terus kalau misalkan ditanya, mau balik mana, ini mau berangkat sekolah gitu kan, ini mampir dulu sini ngobrol-ngobrol gitu, kerja di mana, nanti misalkan setelah sekolah kan masih, saya sering bolak-balik dari situ. Yang paling Peggy kenal dari terpidana yang lain itu siapa? Ya itu Sudirman itu ya kan, Sudirman? karena dia tuh pernah satu sekolah SD bareng, kalau saya pernah SD bareng, SD Belandakan 1. Nah dia tuh kelas 1 SD tuh pernah kenal. Nah setelah kelas 1 SD tuh dia nggak naik 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Hanya kenal Sudirman? Ya. Kalau yang lain? Ya itu yang segala kenal muka, tegur apa itu gitu, selebihnya itu. Ibu, dari terpidana lain itu kan ada Bu yang menyebutkan Peggy sebagai pelakunya kan? Ya, Sudirman. Sudirman itu Iya. kan yang bilang Peggy sebagai pelakunya kan? Dia sebenarnya tidak mengatakan sebagai pelakunya, cuma dia mengenal Peggy Setiawan. Kalau mengenal itu kan bukan berarti pelakunya, hanya kenal saja. Mungkin memang SD-nya pernah satu sekolah di SD Pelandakan, itu pun tidak berteman, karena tidak berteman. Dan Sudirman pun memang saya sudah ketemu dengan keluarganya, kasihan juga, memang dia punya keterbelakangan mental. Cuma katanya kuasa hukumnya pun sudah pernah mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sudirman, tapi tidak disetujui oleh pihak pengadilan. Jadi kuasa hukumnya sudah mengajukan pada tahun 2016 itu kepada pihak pengadilan untuk Sudirman itu jawabannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, keterangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu, karena memang dia punya anak berkebutuhan khusus lah kalau misalnya kata kesehatannya Mas, tapi tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Kasihan juga sih sebenarnya terhadap Sudirman. Berarti boro-boro, jadi kan kalau di konstruksi itu Peggy alias Peron ini adalah aktor intelektualnya. Betul. Yang iya. merencanakan Iya, pembunuhan. Di peristiwa hukumnya seperti itu. Iya kan? Jadi boro-boro merencanakan pembunuhan, kenal sama terpidana lain dengan baik pun, Tidak kenal. pernah masuk dalam geng motor? Tidak pernah sama sekali. Agak lebih dekat boleh Peggy. Ya, Oh ya, itu. tidak pernah. Tidak pernah Tidak geng pernah motor. sama sekali, tidak pernah sekali. Meskipun muka saya kayak gini, kayak anak nakal. Ya banyak yang bilang muka kamu kayak preman gitu. Oh gitu. Banyak itu, muka kamu kayak preman. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah ikut-ikutan geng seperti itu. Meskipun saya memiliki tato kayak gini kan, banyak bilang, tuh kamu tuh udah punya tato. Kemarin kayak ada yang preman." nanya ya soal tato. Benar. Tato Artis juga Peggy. banyak yang Iya, bertato iya. ya. Saya itu selalu katakan bahwa orang bertato bukan berarti orang nakal. Iya, seni. Muka sangar bukan berarti orang yang berandalan, kayak gitu kan. Penampilan yang berantakan bukan berarti penjahat, seperti itu kan. Ya inilah saya, jadi diri saya sendiri sih. Inilah saya, terus ya saya kalau misalkan ngomong ya apa adanya, apa yang saya tahu saya ungkapin, apa yang saya tidak tahu ya saya mau jawab apa coba, gitu. Jadi motor yang waktu itu disita dari rumah Peggy itu bukan motor yang dipakai Oh bukan. buat apa itu? bukan motor yang bukan dipakai buat melakukan hal kejahatan, bukan sama sekali, karena itu motor itu udah rusak sebelum saya berangkat ke Bandung itu udah rusak. Jadi tujuan saya berangkat Bandung mau benerin motor. Jadi apa yang bisa menjelaskan Bu Yanti kenapa Peggy yang mengaku seperti ini sama sekali tidak kenal, tidak terlibat dalam geng motor juga, tapi kenapa bisa Peggy Setiawan yang ini ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang bisa menjelaskan itu? Mungkin Apakah karena ada desakan publik sehingga betul-betul khawatirnya seperti itu, mungkin karena ada desakan dari, karena kan selama 8 tahun ini mereka penyidik itu tenang-tenang aja, tidak, padahal DPO sudah ditetapkan pada 15 September kalau nggak salah 2016 itu sudah ada penetapan DPO, tapi kenapa pada saat itu tidak diumumkan, tidak dicari juga, seolah-olah mereka itu tenang-tenang aja, begitu film Pina itu viral baru dicari dengan beberapa waktu, karena mungkin Peggy itu aja tuh pernah digeledah, seperti mungkin desakan dari atas supaya cepat perkara ini tuntas. Akhirnya siapa aja yang memang namanya kata kita sih bahasa tim hukum Peggy bilang cocokologi gitu, seperti dicocok-cocokkan. Jadi akhirnya sudahlah, ada Peggy yang pernah digeledah nih, tangkap aja, seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dugaan dari tim kita sih seperti itu. Oke. Bu Yanti kan pasti juga sudah banyak terlibat dalam diskusi-diskusi yang membicarakan kasus pembunuhan Vina dan Eki, juga pasti banyak mendengar pendapat para pakar dan mungkin juga kuasa hukum yang lain ya Bu. Kalau Ibu Yanti meyakini bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan
memang ada tersangka, entah itu namanya Peggy kah atau namanya siapa kita belum tahu, yang belum ditangkap oleh polisi. Iya betul, karena itu kan simpang siur ya, beritanya simpang siur. Memang dari awal itu Pak Rudiana mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Pak Rudiana ini adalah Bapak dari Eki, korban ayah dari almarhum, almarhum Eki, yang iya. merupakan seorang anggota polisi ya. Betul, seperti itu. Awalnya itu adalah kecelakaan tunggal, tapi kemudian dia berubah setelah 2 hari mengatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Memang 2016 pun isunya adalah pembunuhan. Memang 2016 itu dikatakan bahwa terjadi pembunuhan terhadap 2 orang pasangan yang masih belia dibunuh oleh geng motor. Isunya seperti itu. Dan 2016 itu geng motor itu sangat ditakuti oleh masyarakat, dan memang lagi banyak ya Bu. Iya, di tahun 2016 itu di Cirebon motor. itu memang lagi masyarakat tuh lagi takut-takutnya kepada geng motor. Makanya akhirnya mereka kan tidak peduli, syukur yang bunuhnya juga geng motor, yang dibunuhnya juga geng motor, udah biarin aja, puasin aja gitu, biarin aja. Lagian kan yang dibunuhnya juga anak polisi, yang membunuhnya juga anak polisi, ngapain juga gitu pada tahun 2016 tuh. Makanya mereka tidak peduli karena tidak mereka ini maksudnya masyarakat secara umum. Iya, masyarakat secara umum tuh, masyarakat di lingkungan itu tuh nggak peduli karena memang geng motor ngapain juga gitu, kita bela-belain ya, syukurin aja seperti itu. Karena memang rumah saya itu deket banget dengan TKP saat itu, ributnya seperti itu, ya sudah biarin aja, orang geng motor juga gitu. Tapi tiba-tiba kok kenapa Peggy Setiawan yang dituduh seperti itu. Peggy udah nonton filmnya? Belum. Film Vina itu. Belum. Karena kan pada akhirnya itulah yang menjadi momentum Bu ya, akhirnya kasus ini terbuka lagi. Iya. Dan yang saya lihat juga ternyata kuasa hukum, baik itu kuasa hukum korban Vina maupun kuasa hukum dari terpidana lain, itu mereka mengucapkan selamat kepada Peggy. Bahkan kakaknya Vina pun semalam mengatakan ikut berbahagia atas bebasnya Peggy. Berarti selama ini apakah memang antar kuasa hukum ini saling koordinasi, komunikasi kah, saling support untuk bisa membantu mengungkap kasus ini, Bu? Memang ada sih beberapa kuasa hukum yang terdahulu kita komunikasi kan, mereka di antaranya Ibu Titin itu bilang bahwa para terpidana itu adalah bukan pelakunya. Waktu itu katanya 2016 pernyataan mereka di persidangan tidak didengar oleh majelis hakim. Jadi kita pun ingin membantu membuktikan kalau memang kelima terpidana itu adalah bukan pelakunya. Kita juga pengen membuka, dan kasihan mereka karena itu ancamannya kan bukan main-main ya, seumur hidup. Sudah dihukum ya, dan sudah dihukum 8 tahun. Iya, kasihan juga kalau memang dia bukan pelakunya. Tapi masyarakat di yang 8 tahun itu total ya. Saka Tatal sih sudah bebas karena dia di bawah umur kan, masih anak-anak, jadi cuma 8 tahun. Yang lain kan seumur hidup. Kasihan juga kalau memang itu dia antar bukan kuasa hukum pelakunya. saling tukar informasi juga ya, Bu? Iya. Karena mereka juga merasa klien mereka Bukan korban pelakunya. ketidakadilan, Iya, bukan korban pelakunya. ketidakadilan. Dan harapan mereka dengan pra peradilan Peggy ini dimenangkan bisa menjadi no firm, mereka bisa PK. Kita pun ya kita support mereka kalau memang ini adalah bukan pelakunya, semoga kebenaran itu akan terbuka. Ibu merasa gak ini karena kita ada di tahun 2024 ya, Ya. ada sosmed yang sudah begitu kencangnya, Betul. terus ada netizen yang begitu garangnya. Kalau Peggy Setiawan ini ditangkap di tahun 2016, mungkin nasibnya akan beda dari yang hari ini. Tapi kalau saya yakin sih saya akan berjuang. Kalau memang saya tahu, saya mengenal Peggy sejak umur 15 tahun. Saya akan berjuang kalau Peggy memang bukan pelakunya. Kalau memang itu terjadi di 2016. Karena memang 2016 pun saya sudah bersama keluarga Peggy mendampingi apakah Peggy suatu saat nanti akan dipanggil atau tidak. Di 2016 itu saya sudah siap-siap untuk selalu mendampingi keluarga Peggy. Kalaupun memang 2016 itu ada panggilan terhadap Peggy, tapi saya tunggu tidak pernah ada. Saya akan terus berjuang kalau akan membuktikan kalau Peggy Setiawan adalah bukan pelakunya. Iya, kenapa saya tadi bertanya seperti itu, karena kita kan sekarang dengar istilah Iya, no betul. viral no justice Iya, gitu betul. ya, Peggy ya. Kemarin juga dari kemarin Peggy mengucapkan terima kasih Iya, kepada netizen dan lain-lain karena kasus ini sangat mendapat sorotan sehingga banyak dikawal oleh netizen. Bahkan sekarang netizen jadi detektif yang nyariin nih. Iya, Bantu-bantu iya, betul. polisi untuk kita ngasih juga bukti-bukti. berterima kasih pada media juga netizen yang sudah bantu sehingga terungkapnya kebenaran lebih cepat
seperti itu. Mungkin lebih cepat. Kalau dulu media belum begitu booming, netizen belum itu, mungkin agak lama mungkin ya akan seperti itu. Tapi kebenaran saya yakin akan kalau kita berjuang terus akan terbuka. Ada yang menarik juga dari sosok Peggy ketika Peggy ini ditangkap tanggal 21 Mei ya, Peggy ya. Terus muncul ke publik itu tanggal 26 pada saat ada konvers. Di situ Peggy sangat menyita perhatian karena kita tidak pernah lihat tuh biasanya ada tersangka pakai baju tahanan terus tiba-tiba nyeletuk ketika penyidik atau polisinya lagi bicara. Tapi Peggy ini bukan hanya sekedar nyeletuk, tapi kayak berusaha mau teriak gitu. Bilang bahwa saya tidak salah dan saya rela mati. Benar. Kenapa Peggy? Kenapa kamu nekat? Karena itu aksi spontan dari hati saya. Karena saya merasa pas polisi menerangkan ini itu sebagai pelaku pembunuh ya, sebagai peran utama yang menyuruh sebagai ketua geng. Nah, saya itu merasa ini kok gini, padahal apa yang saya lakukan tidak pernah seperti ini gitu. Saya tidak sama sekali itu merasa tidak pernah. Kata-kata apa yang paling bikin kesel pada saat itu sampai kamu nekat ngomong? Yang paling kecil kan saya dituduh sebagai pelaku utama, dituduh sebagai yang nyuruh, dituduh yang sebagai pembunuhan gitu, penjahat gitu. Terus saya yang paling kesel, saya melihat foto keluarga saya, terus saya kan masa sedih. Ya Allah, ini saya tuh gimana? Harkat martabat saya benar-benar dihancurkan. Masa depan saya benar-benar dimatikan gitu. Terus ya saya benar-benar difitnah habis-habisan seperti ini. Saya harus menanggung kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Maka dia itu muncul dari hati yang saya paling dalam itu langsung berani memberanikan diri untuk bisa Kenapa ada kata-kata saya rela mati? Karena merasa ini bisa membuat kamu kehilangan nyawa atau gimana dengan tindakan kamu? Ya, itu resiko, konsekuensi. Kan saya harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Misalkan saya memberontak kan otomatis kan pasti ada resiko itunya kan sebab akibat. Abis gitu. itu dia apa-apain nggak? Alhamdulillah pas sampai di dalam nggak dia apa-apain. Karena kayaknya polisi waktu itu juga kaget. Peggy kok nyeletuk kayak gitu kan? Benar. Abis itu nggak dia apa-apain? Alhamdulillah nggak dia apa-apain, cuma dia ngomong kamu nanti ini ada waktu buat ngomong. Kata saya nggak bisa gitu Pak. Orang saya kan nggak salah kok masa difitnah kayak gini gitu. Terus mereka nggak udah kamu masuk aja gitu aja gitu. Oke. Nah, soal perlakuan nih kepada Peggy ketika berada dalam tahanan. Pada saat Peggy baru bebas itu karena ditanya oleh Pak Tony ya, kuasa hukumnya, soal Peggy sempat diapain di dalam. Terus Peggy menjawab pernah adalah dipukul sama dibekap dengan plastik. Oh iya benar. Nah, itu kenapa? Itu apa alasannya Peggy diperlakukan begitu? Itu pas awal saya masuk kan pas ditangkap kan masih dimasukin ke penyidik. Nah itu awal-awal. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin karena mereka emosi karena mungkin mereka juga mungkin seperti itu. Jadi ya wajar lah dipukul sedikit, terus dimasukin ke rumah sakit sedikit sebentar. Jadi itu saya tidak mempermasalahkan. Jadi udah nggak apa-apa, ikhlasin aja. Saya juga maklum nih, wajar lah, nggak apa-apa lah, sedikit gitu. Kenapa Peggy ada ketakutan nggak pas ngomong kayak gini? Kenapa jadi wajar, maklum, ikhlas? Kenapa takut? Nggak ada karena ya udah nggak apa-apa, udah ikhlas ya. Udah nggak apa-apa, udah ikhlas benar-benar. Sedikit, cuma sekali 2 kali kok, tik gitu. Jadi mungkin Kenapa Bu? apa sih? Cuma 2 kali, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Mungkin karena kuasa hukumnya sudah awal mungkin memang Peggy itu sempat dipukul karena harus mengaku, karena diminta mengaku Bu. Iya, karena mungkin bagi pihak penyidik adalah bukti pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat, mungkin seperti itu arahnya ke sana. Mungkin penyidik menganggap bahwa pengakuan itu adalah bukti yang sangat kuat seperti itu. Tapi kita pas begitu datang di hari pertama kita sudah menguatkan Peggy, apapun yang terjadi kalau kamu tidak melakukan harus tetap pada apa yang dikatakan dan keyakinan hati. Kamu melakukan tidak? Saya itu waktu itu bersama rekan, bersama Mas Andan bilang ke Peggy melakukan. Kita tanya lagi pada saat kita diperbolehkan bertemu dengan Peggy di jam 9 malam itu baru diperbolehkan ketemu. Kita tanyakan lagi, Peggy, kamu melakukan ini enggak? Enggak Bu, saya kan dari 2016 juga sudah ngobrol sama Ibu kalau saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh polisi itu. Ya sudah, kalau kamu tidak melakukan, kamu harus berani dan mengatakan yang sebenarnya kamu bukan pelakunya. Apapun yang terjadi, apapun kamu dipukulin, diapain pun kamu harus mengatakan apa yang
kamu yakini kamu tidak berada di TKP saat itu, dan kita pun sudah mengatakan pada polisi kalau terjadi apa-apa sama Peggy, saya titip, mungkin seperti itu karena kuasa hukumnya sudah lebih cepat hadir pada saat itu. Karena yang mengherankan itu Peggy sekarang langsung bilang ikhlas dengan pukulan-pukulan sedikit itu gitu ya. Apa karena sudah bebas akhirnya ya udahlah, sudah ikhlas sajalah. Ya kurang lebih seperti itu lah. Ada minta maaf gak penyidik? Ada minta maaf, Iya. termasuk sama saya sama ibu aja minta maaf. Iya, Baik. Itu di hari terakhir. Iya, hari Iya. terakhir pas. Iya. pas- Kata-katanya gimana? Ya kami mohon maaf gitu ya, selebihnya gitu sih. Mohon maaf karena salah tangkap Iya, atau betul. Kalau ke kami sebagai tim kuasa hukum, mereka mengatakan pada saat selesai persidangan, penyidik mengatakan dan langsung datang, kami minta maaf karena ini ternyata salah tangkap seperti itu. ada statement seperti Ada, itu, Bu? ada dari Itu jelas, Bu ya? Iya, ada dan ada juga tim kuasa hukum yang saat itu bersama saya mendengarkan hal itu. Jadi kita ya sudahlah, memang kita juga dari awal tidak bermusuhan dengan pihak Polda, hanya ingin mengungkap kebenaran dan ingin penyidik itu dimanapun baik di Polda Jabar atau Polda yang lain untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan standar operasional prosedurnya. Jadi tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh kesewenang-wenangan itu dilakukan. Cuma itu aja, kita hanya ingin menguak kebenaran dan mudah-mudahan dengan terbebasnya Peggy Setiawan di pra-peradilan itu akan membuat mereka semakin lebih berhati-hati untuk menangani sebuah kasus. Dalam putusan pra-peradilan itu kan Hakim Tunggal juga menyebutkan, Pak Eman Sulaiman ya, juga menyebutkan bahwa soal rehabilitasi Betul. dan ganti rugi itu ada ya, Bu ya? Iya, betul. Apakah Ada. itu akan dituntut dari pihak Peggy? Tim kuasa hukum Peggy itu memang sudah membicarakan hal itu, tapi kami belum peak untuk membahas ke arah apakah ganti rugi akan dilakukan atau tidak. Untuk langkah selanjutnya, kemarin tuh kami hanya ingin udahlah Peggy tenang aja dulu, nanti mungkin tim kuasa akan membahas ke arah perdatanya. Iya, gugatan soalnya kan ganti yang rugi. saya dengar Pak Tony juga langsung sebut angka itu. Iya, Pak Tony mungkin timnya Ibu karena- ya, iya, 175 juta katanya. Karena saat itu kesal Hitungannya dan 2 menggebu-gebu. motor, terus Peggy nggak kerja berapa bulan, per ya bulan memang dapatnya biasanya 5 juta tuh hitungannya memang penghasilan seperti Peggy. imaterialnya memang begitu. Kalau misalnya ini kan dilihat Tapi dari itu belum final. masih dibicarakan di tim kami, masih pembicaraan itu memang ada di dalam tim ada, tapi belum final. Bisa jadi nggak jadi menuntut soal ganti rugi. Nanti mungkin kita juga akan koordinasi dengan keluarga juga. Apakah keluarga memang harus melakukan tindakan itu? Kita akan lakukan. Kita akan mendampingi mereka untuk mengajukan gugatan perdata tersebut. Oke. Peggy, gimana caranya Peggy ini bisa, ada juga Bu yang bertanya, Peggy ini sosok yang biasa saja begitu ya, tapi pada kasus ini kita bisa lihat kuasa hukumnya banyak sekali, sampai berapa Bu? Betul. 22. Kalau untuk tim pra-peradilan memang 22 yang kita pilih, tapi semua kuasa hukum yang tercantum dalam kuasa di Polda Jabar itu ada 74. Banyak banget. Iya. Itu Peggy gimana bayar ya Peggy? Sama sekali itu tidak. Itu murni kekuatan dari Allah, itu kekuatan doa. Iya, betul. Jadi Allah itu memberikan perantara orang-orang baik melalui beliau-beliau, terutama ibu ini yang alhamdulillah. Kemudian ada alhamdulillah. Saya juga kaget itu, nggak tahu saya di dalam juga. Saya kira awal itu saya bakal sendiri gitu, bakalan ada si ibu aja gitu. Ternyata saya pas tahu kabarnya dari orang yang masuk itu, mereka selalu bilang yang baru masuk itu, wah kamu tuh kuasa hukumnya bagus, banyak banget loh. Bahkan saya kaget, emang iya gitu. Iya, kamu di TV saya ngeliat gini, kuasa hukum kamu lebih dari sekian. Aduh, pas ada kunjungan, saya konfirmasi. Ternyata emang benar, alhamdulillah. Saya kaget. Ya kan, sebanyak itu Bu. Itu Betul. pro bono atau ada yang bayar, ada yang sponsor Bu? Nggak ada, pro bono semua. Saya juga kaget, ternyata banyak orang-orang yang masih tergerak hatinya, yang ikhlas untuk membantu mendampingi perkara ini. Mereka tiba-tiba pada saat saya datang ke Polda itu, saya kan sudah teriak-teriak tuh, dan Pak Kadip Kadipsub juga kemarin bilang, saya masih ingat ibu datang ke sini langsung teriak-teriak nih di gang ini salah tangkap, ini salah tangkap. Saya udah bilang ini salah tangkap, saya mau mengajukan penangguhan penahanan,
Ibu tidak boleh bicara seperti itu. Ini benar, ini salah tangkap. Ini adalah putra dari ART saya. Ini salah tangkap. Saya mau mengajukan, tapi saya tidak dipertemukan saat itu dengan Peggy. Saya disuruh menunggu. Ibu nanti ada saatnya untuk bisa ketemu Peggy. Tidak bisa saya hari ini harus ketemu Peggy, dan saya ditahan sampai jam 9 malam itu untuk ketemu dengan Peggy. Dan penangguhan penahanan pun ditolak saat itu. Silakan Ibu katanya berjuang di pengadilan saja, seperti itu. Dari penyidiknya bilang Dalam begitu. perjalanannya 49 hari itu banyak yang menawarkan diri, Iya, kuasa hukum pengacara yang menawarkan diri membantu Peggy. Iya, betul. Saya itu kerepotan, banyak yang datang ke rumah menawarkan diri, dan saya pun harus benar-benar selektif. Mungkin saya itu hanya dari keyakinan aja. Oh, ini nih yang memang benar-benar ikhlas gitu, dari obrolan, bahkan dari pihak Elsa Sharif juga pernah datang ke kantor saya, dari Razman juga berkali-kali menelepon saya, itu udah berapa kali, 3 kali mungkin. Cuma kan saya juga ya nggak tahu, hati nurani saya aja, ternyata tim yang 74 itu memang benar-benar ikhlas, benar-benar yang terbaik. Oke. Tapi selama ini Bu, ada gak sih yang kontak untuk mengancam, menakut-nakuti? Udahlah Bu, biarin aja Peggy misalnya, atau udahlah Bu jangan terlalu garang-garang gitu. Ada gak yang Tapi berusaha mengintimidasi begitu? alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Ke ada. keluarga Peggy selama Peggy-nya ditahan? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Karena selama Peggy ditahan, saya selalu mengawasi keluarganya Peggy, dan saya selalu mengamankan untuk selalu stay di rumah saya, biar kondisinya aman. Oke. Tapi Peggy, ada tidak momen Peggy merasa, wah ini saya habislah di sini, nggak akan selamat lah saya di sini. Ya, Ada itu nggak momen itu? awal konferensi pers, jumpa pers itu kan sudah dari saya dibawa dari kamar menuju ke bawah, kan saya tuh sempat mikir gitu dalam perjalanan itu, mikir gitu. Jadi sama sekali saya tidak terbersit. Ya, Boleh lebih punya dekat pikiran. Peggy ke Jadi mic. saya sama sekali tidak terbersit buat punya pikiran untuk memberontak saat pada waktu dibawa ke bawah itu. Jadi saya sempat udah pasrah aja lah. Mungkin saya, karena saya itu orang miskin gitu, maaf ya orang miskin, terus ya nggak mampu buat membayar orang pengacara. Jadi saya lebih pasar. Tadi saya lebih banyakin doa aja, berdoa pas setelah sampai di bawah kan dipertemukan dengan jumpa pers itu dengan wartawan, terusnya mereka dari pihak kepolisian kan memulai pembicaraan gitu. Nah setelah memulai pembicaraan tuh alhamdulillah, jadi jiwa hati saya itu bisa langsung bergejolak. Tapi udah sempat titip pesan ya ke ibu? Oh belum pernah. Pesan-pesan kalau misalnya Peggy siap dan atau minta maaf atau apa? Belum sempat. Soalnya setelah saya ditahan di rutan itu, saya belum pernah Iya. bertemu keluarga lagi selama hampir 20 hari. Iya, Hampir 20 hari. Dan kita pun sebagai kuasa hukum tidak pernah diberitahu adanya press release itu. Makanya kan kecewa sekali pada saat itu. Kenapa dengan ancaman hukuman yang begitu berat, ancaman hukumannya kan hukuman mati, tapi kita tidak diperbolehkan mendampingi Peggy pada saat press release. Ini kan memang perkara ini dari awal memang banyak rekayasa seperti itu. Jadi kita pun wah ini perjuangannya berat banget gitu. Tapi nyatanya kami diberikan keyakinan untuk terus berjuang mengeluarkan Peggy, dan alhamdulillah Oke. hari ini kita Iya, saya mendapatkan dengar hasilnya. Peggy mengatakan sudah minta maaf. Peggy ini sudah berkomunikasi lah ya dengan keluarganya Vina, dan sempat ditanya juga apakah Peggy ada keinginan untuk bertemu secara langsung. Kalau misalnya saya pribadi sih ya ingin, cuman saya serahkan lagi kepada kuasa hukum saya seperti apa selanjutnya. Karena saya kan di sama mereka tuh nggak ada kepentingan, nggak saling kenal. Jadi itu saya serahkan lagi pada pihak kuasa hukum bagaimana kelanjutannya gitu. Bagaimana Bu kelanjutannya? Apakah perlu gitu, dirasa perlu tidak Peggy untuk menyambangi keluarga Vina, keluarga Eki bahkan? Ya sebenarnya Peggy kan tidak mengenal mereka juga, tidak ada keterkaitannya juga dengan Vina dan Eki. Kita hanya bisa mendoakan agar Vina dan Eki baik-baik saja di sana dan terungkap kebenarannya, cuma itu aja. Jadi sejauh ini belum ada Belum ada rencana ke arah sana. Oke. Peggy, kalau yang kita perhatikan dari kemarin, Peggy ini tutur katanya itu bagus ya, diksi-diksinya juga cukup formal gitu. Padahal tidak diajari ya. Iya, banyak juga nih yang penasaran Peggy ini belajar dari mana atau diajarin siapa gitu. Apalagi kemarin pada saat baru keluar dari Polda,
Peggy langsung mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, terus Presiden terpilih Pak Prabowo. Itu dari mana kepikiran ngomong kayak gitu, Peggy? Saya terbesit dari hati aja sih. Ya, jadi saya gini orangnya, apa yang saya rasakan pasti saya ungkapkan, apa yang saya tahu pasti saya ungkapkan, katakan apa yang saya tidak tahu ya saya tidak akan katakan seperti itu. Jadi saya bicara seperti itu karena saya merasa ya alhamdulillah ternyata di Indonesia ini masih ada hukum yang ditegakkan melalui beliau dan beliau para kuasa hukum dan lain, para netizen dan para masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi Karena ya, sempat pesimis ya, merasa tidak akan mendapatkan benar, keadilan. Benar sekali benar. Gitu. Nah, oke. Itu bukannya diajarin ya Bu oleh kuasa hukumnya ya? Kita saja kaget kan. Peggy kok tutur katanya Pak Tony sama saya aja kayak seperti itu. Nih Peggy tutur katanya bagus juga ya, cuma kecepatan aja kan. Berebet. Kecepatan aja maksudnya? Kalau ngomong kan cepet dia gitu. Makanya kata Pak Tony itu cuma cepet aja gitu. Padahal tutur katanya bagus. Memang mungkin karena dia bergaulnya dengan orang-orang yang lebih tua mungkin. Kalau dia tidak bekerja di Bandung pun, kalau tidak ada pekerjaan sebagai buruh di bangunan, pasti minta kerjaan ke saya, misalnya ngechat, dan dengan saya pun ngobrol gitu. Kalau misalnya Peggy lagi ngechat atau misalnya bersihin rumput, karena memang dia apa aja mau ngerjakan. Bu, kalau misalnya nggak ada kerjaan saya boleh ngebersihin rumput? Iya boleh kalau Peggy-nya mau. Saya kan manggilnya Aya karena memang dia di Bandung, banyaknya di Bandung, di Sunda gitu. Jadi saya manggilnya kalau misalnya mau ya ngobrol gitu, kita ngobrol. Makanya tutur katanya bagus. Anak muda yang biasanya minta kerjaan ke ibu, bahkan mau cabut rumput, tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Makanya kan saya kagetnya minta ampun tuh Bu. Kaget banget, dan saya juga karena merasa dia adalah bagian dari keluarga, saya merasa ikut sakit hati juga kalau anak yang tidak melakukan dan tutur katanya pun bagus, kenapa dituduh melakukan pembunuhan. Itu saya kecewa banget. Ada niat untuk minta, kan ada juga yang menyarankan Bu, ada beberapa orang yang disebut keterangannya itu merugikan Peggy, misalnya Betul. kesaksian AF. AF ya. Perlu tidak itu dipermasalahkan lagi Bu? Kalau dari tim kami sih udah greget banget pengen melaporkan AF, karena dia sudah membuat 5 terpidana pun itu menjadi berada di sana. Sebenarnya kan dari kesaksian yang lain memang mereka itu benar-benar tidur bersama mereka dan tidak mengetahui kejadiannya. Kalau saya dengar dari masyarakat di situ, memang anak itu yang terpidana itu memang saat itu tidur di rumah Pak RT Pasren, iya, dan tidak tahu kejadian itu. Pas mereka bangun itu dari salah satu saksi yang mengatakan saat mereka bangun pagi masih komplit gitu, yang tidur di situ tuh. Makanya jadi akan diapakan Bu? AF ini betul-betul akan dilaporkan ya, atau bagaimana? Kalau tim kami sih greget mau melaporkan AF, karena telah memberi keterangan yang tidak benar. Ada juga sebetulnya satu orang yang rencananya ingin dihadirkan sebagai saksi ya di pra-peradilan, temannya Eki Bu waktu itu, tapi akhirnya Liga Akbar. Betul. Tapi nggak jadi hadir ya Bu? Liga Akbar sebenarnya hadir, tapi setelah kita tanya beberapa pertanyaan, ternyata Liga Akbar itu tidak masuk di dalam pra-peradilan, karena kita hanya mencari saksi alibi. Liga Akbar itu masuknya ke pokok perkara. Iya, jadi kita mau Liga Akbar itu akan kalau misalnya kemarin pra-peradilannya kalah, kita akan tetap berjuang di pokok perkara, dan Liga Akbar mungkin akan dihadirkan di dalam saksi pokok perkara seperti itu. Dan Liga Akbar akan di sana pada pokok perkara itu dia akan mengatakan bahwa dia mencabut BAP yang terdahulu. Mungkin kan di depan hakim akan biar pencabutannya disahkan oleh majelis. Iya, karena Liga Akbar ini sosok yang cukup penting ya. Dia mengaku akhirnya pada saat Betul, 2016 itu keterangannya itu tidak sesuai ya, dengan makanya faktanya. Karena dia diminta gitu ya. Karena dia diminta, makanya dia akan disuruh melakukan pencabutan BAP-nya di depan majelis waktu itu, kalau memang perkara ini berlanjut pada persidangan berikutnya, kalau pra-peradilannya kemarin kalah. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Oke, kalau begitu 2 pertanyaan terakhir deh buat Peggy. Ada kan sekarang kuasa hukum dari terpidana yang lain akhirnya jadi mereka mengatakan terinspirasi lah dari kasusnya Peggy ini, perjuangan Peggy dan kuasa hukum. Akhirnya mereka juga ingin mengajukan PK begitu kan, dan merasa bisa ini kali ini Kak mendapatkan keadilan buat terpidana. Ada pesan buat terpidana lain?
Ya pesan saya terus yang paling utama, jika kalian benar perjuangkan, meskipun resikonya mati sekalipun kalian harus terima, karena kebenaran itu harus ditegakkan. Meskipun lawan kalian itu sekelas apapun itu, orang-orang yang tinggi ataupun apa, kamu jangan pernah takut seperti itu. Jadi prinsip kita ya, kita kalau benar ya harus berani, kalau salah kita harus tanggung jawab gitu, seperti itu lebih. Oke, rencana Peggy berikutnya apa? Setelah Rencana ini? saya selanjutnya setelah ini ya, saat ini pengen menikmati dulu masa-masa kumpul bareng keluarga, terus ya setelah ini ya bisa kembali melanjutkan dari pekerjaan, terus melanjutkan mimpi dan cita-cita saya. Apa mimpi Peggy? Membagian keluarga sih, lebih Membahagiakan keluarga. Oke, dengan cara apapun pokoknya membahagiakan benar, keluarga benar. ya. Oke. Terima kasih buat Peggy dan Ya, juga Ibu sama-sama. Yanti. Terima kasih sudah Sama-sama. pertama kalinya bicara di podcast Si Paling Kontroversi. Mudah-mudahan tetap sehat, Amin, tetap amin, sukses amin, ke depannya amin, ya, amin. dan semoga keadilan di negeri ini tetap ditegakkan tegakkan. dalam kasus Amin, apapun. amin. Terima kasih Bu Ya. Yanti dan Peggy. Ya. Ya. Teman-teman, demikianlah episode Si Paling Kontroversi hari ini bersama dengan Peggy Setiawan dan juga Ibu Yanti. Kita jumpa lagi di episode Si Paling Kontroversi berikutnya. Sampai jumpa.